berulang-ulang saya katakan bahwa apakah rasio Gini, pendapatan ya, bukan pengeluaran, apakah ukuran World Bank, di mana berapa persen eh, berapa persen GDP yang dimanfaatkan oleh 40% penduduk terbawah, misalnya ukuran itu, atau yang lebih ekstrim adalah yang disebut dengan indeks oligarki, itu material Ya. value index. Itu menunjukkan memang makin timpang ya Indonesia sekarang dalam ukuran indeks apa indeks oligarki, material value index ya, itu dari 2014 sampai 2022 itu 200% meningkatnya, yaitu ukuran dari 40 orang, rata-rata 40 orang terkaya dibagi income per kapita yang awalnya 678.000 kali, sudah timpang sebenarnya, makin sangat timpang dengan hitungan saya sendiri tahun 2022, yaitu sudah 1.065.000 kali. Ya. Hmm. Dan ini adalah indeks terburuk di dunia. Tadinya Amerika, Cina terburuk. Ini adalah memang dampak dari sebuah rezim reformasi yang saya ingin membuat anatomi mengapa terjadi deindustrialisasi di era reformasi ini. Tadi dari data yang ditampilkan oleh Mas Awalil itu sejak tahun 2022 ya, terus menurun. Yang tadinya hampir 30% saham industri manufaktur terhadap PDB, terakhir ini sekitar 18% tahun 2022. Nah, jadi begini, kita harus analisis secara global juga. Jadi ketika pemerintahan Clinton di Amerika di akhir 98 itu ya dan awal 2000, Amerika mengalami rebound ya perekonomiannya, yaitu pulih ya. Uh, mengalami di satu pihak pulih ya, tetapi pulihnya ini belum substansial lah kira-kira begitu. Sehingga Amerika membutuhkan dukungan pemulihan dalam negerinya dari luar, dari negara-negara lain. Maka ada kebijakan yang disebut dengan apa namanya bahasa kitanya populernya itu gelontoran dolar ke pasar global. Itu yang pertama. Jadi kita ketika reformasi ini terjadi, di mana agenda IMF yang mendesak Indonesia untuk melakukan eh, apa namanya liberalisasi perekonomian nasional, juga eh, apa liberalisasi politik atau katakanlah demokratisasi politik. Eh, karena mereka memang memberikan pinjaman 45 bilion US dollar, tapi pada saat yang sama Indonesia itu begitu lemahnya, yaitu ada tarikan dari bangkitnya China sama India, China terutama, yaitu mereka sedang mengalami tinggi-tingginya pertumbuhan ekonomi mereka 12% ke atas, dan mereka membutuhkan dua hal dari dunia, terutama dari Indonesia, yaitu batu bara dan sawit. Nah, jadi kemudian dikatakanlah bahwa ini adalah komoditi boom, dan tidak negara atau bahkan korporasi itu sangat menyambutnya, dan negara tidak bisa berbuat apa-apa, yaitu beralihnya para pelaku ekonomi yang sudah menguasai perekonomian nasional yang disebut dengan konglomerat itu, dari tadinya sektor perdagangan atau industri manufaktur menjadi pedagang apa namanya ekspor batu bara dan sawit. Nah, sehingga mereka mentransformasikan perusahaan-perusahaannya menjadi dua macam. Untuk mendukung supaya mereka menjadi pemain ekspor sawit dan batu bara, juga mereka membutuhkan dukungan dana, dan mereka mengkonvert perusahaannya di pusat-pusat London Stock of Exchange misalnya, di Wall Street dan lain sebagainya,
Dari sanalah kita menyadari bahwa sadar atau tidak sadar sudah mengalami proses deindustrialisasi tadi, yaitu sektor finansial masuk lewat gelontoran dolar dari Amerika itu ke pasar modal dan pasar uang, dan para pelaku ekonomi sibuk dengan membuat perkebunan sawit dan pertambangan batu bara di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, gitu. Dari situlah terjadi pemahaman bahwa negeri ini kalah, gitu, menerima globalisasi, menerima kondisi eksternal yang memaksa Indonesia menjadi tadinya sudah relatif menjadi negara industri manufaktur, kemudian menjadi pengekspor bahan mentah. Karena dalam struktur ekspor dalam 5-10 tahun ke depannya sejak 2000-an itu 85% dikuasai oleh sawit dan batu bara saja. Nah, itu yang pertama, mengapa anatomi terjadi deindustrialisasi. Sehingga deindustrialisasi dini yang disampaikan oleh Mas Olil tadi, itu memang ada struktur, ada kondisi eksternal yang memaksa, dan pada saat itu Indonesia menerima satu prerequisite, prasyarat dari IMF untuk melakukan debirokratisasi, deetasisasi, peranan negara diminimalisasi. Dan terjadilah privatisasi besar-besaran, kemudian sektor swasta menggelembung sedemikian, sehingga dalam 10-20 tahun ke depannya aset swasta sudah melebihi GDP Indonesia, gitu. Nah, jadi dari situlah para oportunis politik maupun bisnis memanfaatkan keadaan, gitu. Memanfaatkan keadaan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin pertumbuhan ekonomi yang tanpa peranan negara yang signifikan, tidak ada industrial policy, dan kemudian mereka memanfaatkan booming komoditi ini semaksimal mungkin. Mereka bangun perkebunan, sawit, pertambangan, belakangan ada nikel, dan lain-lain, gitu. Dan dari situlah kita memahami deindustrialisasi dini itu, sehingga tidak ada dalam benchmark di dunia deindustrialisasi dini yang seharusnya menurunnya peran industri manufaktur, mestinya jasa yang terkait. Ini tidak ada. Tadi dijelaskan bahwa jasa itu adalah jasa teknologi rendah yang umumnya adalah sektor informal, begitu loh. Jadi itu yang pertama, anatomi kita menjadi negara yang dikalahkan, ya, oleh letter of intent IMF, sekaligus kepentingan Amerika untuk memulihkan perekonomian nasional mereka. Kemudian kita menerima gelontoran dolar, pasar modal, pasar uang, dan konversi hampir seluruh perusahaan-perusahaan yang tadinya industrial, industri pengolahan, menjadi pemain pasar modal di berbagai pasar-pasar dunia, termasuk di pasar modal dalam negeri, gitu. Nah, lalu bagaimana hilirisasi itu terjadi di era Jokowi 10 tahun terakhir ini? Sebenarnya 5 tahun terakhir terutama, itu adalah bukan sebuah ide yang cemerlang, gitu. Ini adalah sebuah langkah pragmatis dan lebih karena desakan pihak luar, ya, di mana peluang untuk memanfaatkan kemurnian dan lain sebagainya, smelter dan lain sebagainya, isu-isu deindustrialisasi ini, tapi ditangkap oleh bisnis yang kerjasama, bahkan pelaku dalam negeri dengan perusahaan-perusahaan luar negeri, terutama China, untuk memanfaatkan isu hilirisasi ini dalam melipat gandakan perusahaan-perusahaan bisnis yang bergerak di bidang smelter ini. Kemudian nanti bagaimana penghiliran, ya, apakah itu nikel, apakah itu timah, apakah boksit, apakah tembaga, sampai besi, untuk bukan dalam kaitan seperti yang dikatakan tadi, kaitannya bagaimana mensejahterakan rakyat atau mempersehat struktur industri, bukan. Tapi mengambil peluang yang memang ada dari kondisi yang saya jelaskan tadi,
dan sebesar-besarnya untuk mereka. Bahkan ada pejabat yang merangkap jadi pengusaha itu, gitu loh. Yang kemudian bahkan sekian undang-undang dirubah. Tadi undang-undang minerba, karena ada perusahaan-perusahaan minerba yang sudah mau apa namanya sudah kadaluarsa. Dengan ada undang-undang baru itu tanpa harus ngapa-ngapain, kemudian bangkit kembali undang-undang KPK supaya tidak terendus kegiatan-kegiatan yang apakah ekspor ilegal, apakah kemudian mendatangkan tenaga kerja asing dari China dan lain sebagainya, dan kemudian memanfaatkan hak aneka tambang kepada para tim ses ya, tim sukses, sehingga mereka dimanfaatkan atau dijual atau diambil oleh mereka, sehingga pemain-pemain ilegal, tambang ilegal itu marak di Sulawesi, di di Maluku Utara dan sebagainya. Nah, sehingga seolah-olah ini masalah ini muncul itu misalnya dalam Agus Gumiwang Kartasasmita misalnya menjelaskan bahwa hilirisasi memang ada data bahwa meningkatnya multiplier effect ya, dari nikel ya yang tadinya 15 triliun jadi 450 triliun gitu. Itu sebenarnya mungkin karena bisnis cycle harga yang meningkat. Tapi ada lah memang sumbangannya dari hilirisasi. Tapi siapa yang diuntungkan dengan adanya itu semua gitu. Justru kesulitan-kesulitan yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian misalnya terbatasnya SDM, industri dalam negeri tidak bisa memanfaatkan penghiliran itu. Bahkan tadi disebut ada ekspor ilegal. Itu semua karena memang Indonesia atau pemerintah ini bukan secara cemerlang membuat suatu desain reindustrialisasi untuk menjawab karena Indonesia mengalami deindustrialisasi dini. Itu bukan itu. Tidak ada industrial policy-nya. Tidak ada blueprint. Tidak ada peta jalannya. Ini sangat ad hoc dan banyak sekali rensiker-rensiker yang memanfaatkan suasana ini gitu loh. Tidak heran kemudian akhirnya terungkap macam-macam anomali. Jadi memang ini misalnya satu contoh ya yang dikemukakan yang dijanjikan misalnya pembangunan smelter Gunbuster Nickel Industry itu di Konowe, Sulawesi Selatan. Katanya dijanjikan 27.000 tenaga lokal. Kenyataannya nggak sampai 30% peneliti lapangan yang menemukan di sana. Dan ketemulah para tenaga kerja kasar yang berasal dari China yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Karena memang ini tidak ada perencanaan untuk melakukan reindustrialisasi ini atau melakukan hilirisasi ini. Semuanya karena ad hoc saja. Karena ad hoc, lalu kemudian berbagai pihak memanfaatkan ini semua. Ada sedikit tentu saja, tetapi kalau istilah statistik itu tidak signifikan. Manfaat yang disebut tanda petik hilirisasi ini untuk tenaga kerja lokal dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau bahwa kita mengapresiasi ada hilirisasi, ya oke. Tetapi kalau ingin dilanjutkan, itu harus jelas. Ada dua hal menurut saya. Secara teknokratis, harus jelas hilirisasi ini dengan manpower planning. Dilaporkan oleh Kementerian Perindustrian setelah di penghiliran, justru industri manufaktur yang harusnya memanfaatkan hasil hilirisasi tidak bisa membelinya karena harganya mahal. Harganya mahal. Itu karena teknologinya tinggi,
kemudian butuh biaya transaksi yang besar, dan ada pemain yang sudah jauh lebih menguasai. Ya, sehingga yang terjadi adalah monopoli industri-industri hilirisasi yang dilakukan Indonesia ini itu justru didominasi oleh perusahaan-perusahaan China, gitu loh. Jadi bukan udah tenaga kasarnya juga mereka besar-besaran dikirim ke Sulawesi dan ke Maluku Utara, juga perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan hilirisasi ini justru adalah perusahaan-perusahaan China. Nah, jadi ini harus segera, menurut saya, apakah bisa pemerintahan sisa dari Pak Jokowi ini memperbaikinya? Ya syukur kalau bisa, yang sudah waktunya sangat sempit. Tapi agenda dari pemerintahan yang akan datang harus memperbaiki secara sangat signifikan. Ya. Jadi secara teknokratis saya pendekkan, itu harus ada hubungan hilirisasi ini dengan manpower planning. Tenaga kerja kasar, berapa yang harus dibutuhkan, dan itu harus disiapkan, semi skill dan full skill, itu harus disiapkan. Kemudian secara ekonomi, bagaimana insentif fiskal dan non fiskal, supaya investor Indonesia yang berjaya di situ, bukan investor China. Kalau memang terpaksa, ya oke, tetapi harus ada sebuah regulasi yang memaksa perusahaan asing itu mentransfer teknologi maupun keahlian. Kemudian yang ketiga adalah rekayasa ekonomi secara keseluruhan. Kaitannya terhadap pertumbuhan ekonomi seperti apa gitu. Kaitannya terhadap kesejahteraan lokal, misalnya Sulawesi dan Maluku itu harus seberapa bisa disumbangkan ya. Kalau sekarang itu nggak jelas. Lebih banyak asing dan para rent seeker, ya, tim ses dan lain sebagainya. Kemudian yang ekonomi politik adalah jangan lupa kalau ini ada blueprint industrial policy, ada blueprint dan ada peta jalan, harus disertai oleh revisi undang-undang lalu lintas devisa. Kalau tadi Pak Said Didu mengatakan devisanya kemana, ya memang undang-undangnya membolehkan kok. Para eksportir itu dalam rezim sejarah reformasi, khususnya 10 tahun terakhir ini, mayoritas hasil dari ekspor mereka disimpan di pasar-pasar, di perbankan asing, di perbankan luar negeri. Buat mereka itu sangat menguntungkan. Jadi mereka hanya masuk ke dalam negeri hanya untuk pembiayaan yang rutin, ya, gaji dan sebagainya gitu. Ini undang-undang rejim devisa arah ekonomi baru secara ekonomi politik harus direvisi. Hanya Indonesia sekarang undang-undang lalu lintasnya terlalu liberal, padahal kalau di India itu 1 tahun hasil devisa itu wajib di pasar dalam negeri. Malaysia, China sendiri itu wajib, dan Thailand itu wajib 6 bulan. Kita boleh disimpan seluruhnya di sana. Paling sesuai kebutuhan CEO untuk menggaji dan sebagainya itu gitu. Itu harus dirubah menurut saya. Gak bisa kita membiarkan tadi supaya ada hubungannya bagaimana ekspor itu, bagaimana hilirisasi itu dan reindustrialisasi itu bermanfaat buat masyarakat banyak, buat tenaga kerja lokal, buat devisa, buat kesejahteraan daerah maupun secara nasional gitu loh. Demikian dari saya dulu. Menarik. Uraian saya. Ya, saya jadi teringat kalau Prof tadi menyebut undang-undang devisa. Ini kan undang-undang devisa yang terakhir ini kan tahun 99, tahun nomor 2. Ya. Jadi udah out of date sekali ya, udah hampir 25 tahun, 24 tahun. Dan undang-undang ini tidak lama dari jatuhnya Orde Baru ya Prof ya. Langsung ada. Ini juga agak university juga tentang pembentukan undang-undang ini. Tapi saya ingin menampilkan satu grafik Prof. Ini ada satu rencana yang menurut saya kelihatannya mulia, bahwa pemerintah ingin proyek-proyek smelter ini di Indonesia ini tumbuh dengan pesat ya. Ada ambisi di situ sampai